Menurut saya, selama pembelajaran digital atau yang sering dikenal dengan Google Workspace Education itu dalam pendidikan yang sudah diterapkan di SMP Negeri 3 Tenggarong ini bagi saya cukup membantu sekali. Karena apa? Ya, dari sisi guru sangat menguntungkan ya. Di sini akan membantu dalam proses pembelajaran itu sendiri tanpa mengenal waktu dan tempat ya. Artinya kalau pas saya lagi tidak bisa hadir di dalam kelas karena sakit, karena ada urusan atau mungkin lagi rapat, anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena materi-materi pelajaran yang saya berikan di dalam satu semester itu sudah saya siapkan di dalam classroom, sehingga sesuai jadwal pelajaran yang sudah diatur oleh sekolah, anak-anak sudah tahu ya pada jam saya masuk ya, walaupun saya tidak hadir, mereka langsung membuka classroom-nya dan melihat apa-apa yang sudah saya sampaikan di situ. Kadang-kadang saya di dalam forum di dalam classroom itu sudah saya menegur anak dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, dan materi-materi apa yang saya sampaikan di hari itu, anak-anak tahu. Kemudian anak tinggal membuka sesuai perintah saya ya dalam tugas kelasnya, yaitu kolom materi. Di dalam materi mereka tahu hari ini materinya tentang ini. Kemudian setelah mereka mempelajari materi itu, mereka juga akan melihat tugas apa yang harus mereka kerjakan ya. Sehingga anak tidak ada yang merasa ditinggal oleh gurunya. Nah, secara tidak langsung mereka merasa ada gurunya terus ya. Jadi itu dari sisi guru ya, dalam keadaan manapun, kapanpun ya, itu masih bisa mengajar ya. Nah, bagi si anak ini juga dari pengalaman saya mengajar, anak juga terbantu sekali ya. Artinya apa? Ada beberapa anak yang mungkin izin sakit karena tidak bisa ikut pelajaran karena harus meninggalkan karena ikut lomba atau ikut kegiatan di luar dari itu. Nah, anak bisa mengejar ketinggalannya ya dengan membuka classroom di hari itu ya, entah sorenya atau malamnya. Anak bisa tahu, oh pada hari ini ada materi yang disampaikan tentang ini. Kemudian ada tugas tentang ini. Kalau toh mereka tidak paham dari materi yang saya sampaikan di situ, anak bisa menyampaikan pertanyaan di dalam kolom chatnya di dalam classroom itu. Anak bisa bertanya dan saya juga bisa membalas langsung di situ. Sehingga dengan adanya pembelajaran digital ini lebih menguntungkan sekali ya. Tidak ada jam kosong menurut saya itu ya, kecuali kalau saya betul-betul tidak sanggup untuk mengajar. Itu berarti anak hanya sekedar melihat materi-materi yang ada di classroom saja. Tapi selama guru masih bisa, walaupun sambil rapat, sambil perjalanan, itu anak tetap eksis dalam mengikuti pelajaran dengan baik ya. Bahkan nanti kalau ada anak-anak yang nilainya rendah atau prestasinya di dalam satu materi itu saat uji kompetensi tidak bisa menutup sesuai nilai KKM-nya, dia bisa mengulang kembali dan guru tidak perlu membuat soal lagi ya. Tinggal mengganti link atau salin link, share kembali soal itu kepada anak tersebut ya, anak akan mengerjakan kembali dan dengan berulang-ulang maka pemahaman anak semakin baik. Nah, dan pada akhirnya si anak akan mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan. Di situ juga anak juga kreatif ya.
dengan apa yang sudah ada di dalam poin-poin di dalam classroom itu, terkadang anak bisa mencari sendiri materi itu di YouTube ataupun di Google ya, sehingga anak secara otomatis akan mengembangkan pribadinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu saya kira untuk pembelajaran digital ya, dari sisi saya sebagai guru maupun dari sisi siswa ya banyak positifnya lah ya. Nah, walaupun tetap ada sesuatu hal yang negatifnya ya. Saya kira cukup itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.